Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan ya mengenai beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui PJ mata kuliah. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan bab pengenalan kopi. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ayu Sri Rahayu. Bertanya dari beberapa jurnal yang saya cari terdapat beberapa macam biji tanaman yang dapat dijadikan kopi, seperti biji pepaya, biji salak, maupun biji rambutan. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah setiap tanaman yang memiliki biji dapat dijadikan kopi? Jadi begini, kopi ini merupakan salah satu komoditas yang dikelompokkan dalam bahan penyegar. Itu yang sudah saya jelaskan dari awal, di mana kenapa bisa dikelompokkan sebagai bahan penyegar? Karena kopi ini merupakan biji yang mengandung di dalamnya kafein, di mana kafein ini berfungsi untuk menstimulasi sel syaraf kita sehingga kita atau si peminum merasa lebih segar dan lebih bersemangat seperti itu. Nah, untuk biji-biji yang lain gitu, biji-biji buah yang lain, untuk kandungan-kandungan yang lain seperti karbohidrat, kemudian mineral-mineral, vitamin, bahkan mungkin antioksidan, gula dan sebagainya, itu mungkin ada terkandung di dalam biji pepaya, biji rambutan dan sebagainya begitu. Akan tetapi satu hal yang menjadi ciri khas dari biji kopi yang mungkin tidak ada atau sangat sedikit sekali mungkin kalaupun ada di biji-biji yang lain adalah kandungan kafein, ya, kandungan kafein yang ada di biji tersebut. Sehingga kalaupun biji-biji ini diolah menjadi minuman ya, minuman sejenis kopi, tentu saja fungsinya akan berbeda dengan kopi yang tentu saja kopi ini kita minum untuk penyegar gitu ya, supaya kita tidak ngantuk, lebih segar dan sebagainya. Tapi ketika kita mengolahnya dari biji-biji yang lain, kandungan kafeinnya mungkin sangat sedikit sehingga tidak bisa berfungsi menyamai biji kopi seperti itu. Kemudian coba dicek beberapa jurnal tersebut ketika membuat minuman dengan biji-biji tersebut pasti diperlukan campuran-campuran lain begitu untuk menjadikannya minuman yang cukup diterima oleh konsumen. Sedangkan untuk biji kopi dia memiliki banyak komponen-komponen senyawa yang membentuk aroma dan cita rasa yang tidak ada di biji-biji yang lain gitu. Jadi untuk kopi kita bisa olah secara mandiri atau secara tunggal ya biji kopi tersebut yang sudah kita pelajari dan tanpa tambahan apapun sudah nikmat begitu ya. Sudah cukup jelas ya saya rasa ya. Jadi mungkin bisa diolah menjadi minuman biji-biji yang tadi disebutkan, akan tetapi secara fungsional tentu saja berbeda dengan biji kopi. Kemudian dalam pengolahan minuman pasti biji-biji buah-buahan tersebut memerlukan bahan-bahan lain supaya dapat diterima oleh konsumen. Begitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan pengolahan antara jenis kopi Robusta dan Arabica? Lalu dari berbagai macam jenis kopi di Indonesia, apakah Toraja, Jawa, kopi Gayo dan lain-lain membedakannya dari segi apa? Apakah jenis pengolahannya atau jenis tanamannya? Baik. Pertama, pada prinsipnya pengolahan kopi baik jenis kopi apapun itu sama saja pengolahannya seperti apa yang sudah saya jelaskan. Yang membedakannya tentu saja adalah ini sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya ya, kopi Toraja, Jawa dan sebagainya adalah karakteristik dari kopi tersebut. Baik itu karakteristik kandungannya gitu ya, berapa persen kafeinnya, kemudian zat-zat yang lain, kemudian cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda walaupun pengolahan yang dilakukan ini sama begitu ya, dari kandungan pun dari cita rasa yang dihasilkan. Kenapa bisa berbeda?
Yang pertama tentu saja jenis tanaman. Jenis tanaman kopi Arabica dan kopi Robusta pun berbeda. Saya kalau nggak salah di awal-awal sudah pernah menjelaskan ya, di Indonesia tuh di awal itu sempat menanam kopi Arabica, terus kemudian kopi Robusta dan sebagainya. Karakteristik tanamannya juga berbeda. Kemudian tempat tumbuh tanamannya juga berbeda. Daya tahannya terhadap hama juga berbeda. Kemudian kondisi tanah, cuaca, dan sebagainya tentu saja akan mempengaruhi karakteristik dari kopi yang dihasilkan. Begitu bisa saja kopi Robusta ya dengan jenis sama Robusta yang ditanam di Eropa misalnya berbeda dengan yang ditanam di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya komoditi nabati, saya rasa tempat tumbuh ya itu salah satu faktor yang mempengaruhi kandungan dari komoditas tersebut. Kalau pengolahannya sama ya, pengolahannya sama secara umum. Gitu. Cuman mungkin ada satu tahap misalnya dekafeinasi, mungkin di kopi Robusta yang lebih pahit mungkin akan lebih banyak atau lebih lama tahap tersebut karena memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga, dari Aprilianti, bagaimana caranya agar orang yang menderita penyakit lambung bisa mengkonsumsi kopi? Baik, jadi penyakit lambung itu kan ini ya, hubungannya dengan asam lambung, di mana ketika kita meminum kopi, dikhawatirkan itu akan memicu kenaikan asam lambung yang itu menyebabkan kambuhnya penyakit mah tersebut. Nah, kalau beberapa trik mungkin yang bisa dilakukan, yang pertama adalah tidak mengkonsumsi kopi, ini khusus untuk yang menderita penyakit lambung ya, tidak mengkonsumsi kopi pada saat kondisi lambung kosong. Saya pagi hari belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, minum kopi begitu ya. Tentu saja kondisi lambung yang kosong akan lebih efektif menyerap zat-zat yang ada pada kopi yang diminum, yang tentu saja malah berefek kurang bagus ya terhadap asam lambungnya gitu. Jadi mungkin bisa dengan makan apa dulu, kemudian agak siang misalnya minum kopi, pun dengan kadar yang tidak berlebihan. Seperti itu. Mungkin kalau dari saya dua itu ya, waktu ya, diatur waktunya minum kopi serta intensitas atau banyaknya kopi yang diminum. Pertanyaan selanjutnya, jumlah konsumsi kopi ini dari Wilna ya, adalah 300 mg kafein atau setara dengan 3 cangkir kopi per hari. Apakah takaran ini sama untuk perempuan dan laki-laki? Saya belum mencari nih ya untuk yang apakah jenis kelamin ini mempengaruhi ketahanan terhadap minum kopi. Cuman saya rasa sih tidak jauh berbeda begitu ya, tidak jauh berbeda. Saya menduganya tidak jauh berbeda. Jadi untuk perempuan, untuk laki-laki sama saja, karena prinsipnya adalah jika terlalu banyak mengkonsumsi itu kurang bagus, begitu ya. Saya rasa sama saja. Kemudian selanjutnya ke bab pengenalan teh ya. Dari Ani bertanya, variasi minuman teh tarik itu dicampur dengan susu, apakah campuran tersebut mempengaruhi kandungan atau sama saja? Bisa jadi gitu ya. Kita tahu, nah ini disebutkan juga nih, semisal teh mengandung katekin dapat mempengaruhi protein susu. Ya, jadi memang kandungan pada teh gitu ya, katein, tanin, dan mungkin kandungan-kandungan yang lain juga, tentu saja ketika bereaksi atau ketika dicampur dengan protein ataupun lemak ataupun kandungan gizi lain, bisa saja terjadi ikatan yang dapat mempengaruhi daya serap atau daya cerna dari zat gizi tersebut begitu. Jadi memang paling baik minum teh itu ya tunggal teh saja gitu ya, teh atau mungkin teh herbal mungkin masih masih direkomendasikan gitu ya, teh herbal atau
ya itu ya teh saja gitu ya diseduh, tapi tidak dicampur dengan susu. Bahkan dengan gula pun sebenarnya juga kurang bagus seperti ya. Cuman kan karena memang daya terima dari konsumen gitu ya, dari daya terima dari kita ketika minum teh saja itu berasa kurang pas atau pahit dan sebagainya. Jadi tidak masalah ditambahkan gula sebenarnya, tapi juga dengan takaran yang tidak terlalu banyak. Gitu. Tapi enak Bu teh tarik, iya memang enak begitu ya. Cuman memang tadi ada sisi positifnya, sisi negatifnya. Sisi positifnya mungkin dari segi daya terima gitu ya, orang lebih menyukai dengan rasa teh tarik, perpaduan antara teh dengan susu gitu ya, menimbulkan cita rasa yang khas dan nikmat gitu ya kita minum. Akan tetapi memang ada sisi negatifnya di mana kandungan-kandungan dalam teh tentu saja akan berikatan dengan apa namanya komponen pada susu yang mempengaruhi daya cernanya. Berefek berbahaya tidak? Mungkin tidak berefek berbahaya, hanya saja apa namanya akan sayang gitu ya, akan sayang apa namanya kandungan-kandungan yang ada di dalam susu mungkin tidak bisa terserap sempurna di dalam tubuh kita karena adanya ikatan tadi. Berbahaya sih tidak, tapi sedikit mubazir begitu ya. Pun teh tarik itu kan juga rata-rata susu yang digunakan juga jarang menggunakan susu murni ya. Kadang juga dengan susu creamer, lebih ke creamer ya, kental manis. Yang tentu saja kandungan gulanya malah lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan susunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Lisa, teh herbal itu minuman teh yang tidak mengandung daun teh di dalamnya. Misalkan teh dari kulit jeruk, daun melati, apakah berdasarkan dari bahan tersebut mengandung tanin yang dapat menyegarkan dan apakah kandungannya sama dengan daun teh? Baik. Yang pertama definisi teh herbal, mohon dicek kembali ya teh herbal itu apakah memang betul yang tidak mengandung daun teh di dalamnya? Gitu. Tahu saya teh herbal ini mengandung teh di dalamnya tapi ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Misalnya dengan serai atau apa namanya dengan bunga atau dengan tanaman-tanaman yang lain gitu ya, tanaman rempah gitu ya, rempah yang lain disebut sebagai teh herbal. Nah untuk teh dari kulit jeruk, daun melati dan sebagainya, ini biasanya sebutannya itu teh tetap, tapi dengan embel-embel di belakang adalah bahan bakunya. Misalnya minuman teh daun melati, minuman teh daun apalagi minuman teh kulit jeruk dan sebagainya. Begitu. Secara kandungan tentu saja apa namanya berbeda tadi ya. Tidak semua tanaman itu digolongkan sebagai bahan penyegar. Cirinya adalah dia memiliki kandungan yang dapat merangsang sel saraf kita menjadi lebih apa namanya aktif begitu ya, lebih segar kita merasanya. Dan salah satunya adalah teh gitu ya. Teh di sini adalah daun teh ya, bukan daun-daunan yang lain. Apakah tidak memungkinkan ada kandungan tersebut di dalam daun-daun yang lain? Memungkinkan, tapi mungkin dalam apa jumlah yang tidak terlalu banyak sehingga efeknya pun tidak sebesar ketika kita minum teh. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apabila teh yang sudah diseduh itu tidak baik dibiarkan semalaman, namun jika teh itu disimpan dalam kulkas atau freezer berhari-hari, apakah itu baik dan apakah kandungan yang ada di dalam teh itu akan hilang jika disimpan dalam kulkas? Oke. Pertama prinsipnya ya, ketika nanti akan belajar di pengolahan teh ya. Jadi baru akan apa namanya tergambar mungkin ketika mendengarkan penjelasan mengenai pengolahan teh. Jadi saya apa namanya jelaskan dari besarnya bahwasanya teh sebenarnya mirip dengan biji kopi ya. Jadi ketika dibiarkan teh itu akan mengalami fermentasi. Gitu. Jadi teh yang tadinya segar gitu kan ya, warna hijau daun teh, kemudian ketika dia dipapar oleh suhu, ya kita tahu suhu merupakan salah satu katalis dari reaksi dan reaksi itu adalah reaksi fermentasi di daun teh. Nah, itu secara alami akan apa namanya akan berlangsung fermentasi. Nah,
fermentasi itu adalah sesuatu yang kita harapkan atau tidak, Bu? Iya, tentu saja di pengolahan teh nanti kita akan belajar bahwa salah satu tahapannya adalah fermentasi teh. Nanti ada teh oolong, kemudian teh hitam, dan sebagainya. Yang dimana fermentasi ini dapat meningkatkan cita rasa, kandungan-kandungan di dalamnya, dan sebagainya. Akan tetapi, jika terlalu berlebihan, apalagi ini semalaman, maka akan menyebabkan over fermented, yang justru akan menyebabkan turunnya kualitas dari minuman teh tersebut. Nah, kondisinya di sini tehnya sudah kita seduh, ya, tehnya sudah kita seduh. Yang tentu saja si komponen-komponen dalam teh itu sudah dilarutkan ke dalam air tersebut, kemudian terpapar oleh suhu ruangan, terus kemudian memungkinkan juga adanya kontaminasi dan sebagainya, dan itu sangat memungkinkan terjadinya reaksi mikroba, terus tadi over fermented, kemudian reaksi-reaksi yang lain sehingga menyebabkan teh tersebut basi dan memang sudah tidak layak diminum. Nah, kenapa ketika dimasukkan di dalam kulkas dari segi rasa ya paling mudah, dari segi rasa masih layak dan masih bisa untuk kita minum. Tadi saya rasa adalah faktor suhu. Ketika di ruangan tentu saja sangat berbeda dengan minuman yang kita letakkan di dalam kulkas, apalagi di dalam freezer yang jauh lebih rendah suhunya. Suhu yang lebih rendah akan menyebabkan reaksi-reaksi menjadi lebih lambat atau bahkan terhenti sama sekali. Itulah kenapa prinsipnya setiap bahan makanan yang dimasukkan ke dalam freezer itu akan jadi lebih awet. Begitu ya. Kena ya prinsipnya. Jadi si suhu itu yang menyebabkan adanya perbedaan daya tahan minuman teh yang sudah kita buat. Dari segi kandungannya apakah berbeda? Tentu saja akan berbeda. Walaupun misalnya kita simpan di refri ya, kulkas atau di freezer dalam waktu yang beberapa lama, kemudian ketika diminum rasanya masih sama seperti pada saat kita simpan, tentu saja dari segi kandungan itu bisa atau sangat memungkinkan adanya penurunan. Mungkin bisa karena stres stres suhu dingin gitu ya, jadi langsung dipapar suhu dingin, kemudian bisa saja dari mikroba-mikroba selama penanganan dan sebagainya. Selanjutnya dari Wilna, untuk batas konsumsi teh sendiri apakah jumlahnya takarannya sama dengan perempuan dan laki-laki? Oh, tadi ya saya rasa untuk jenis kelamin ya, coba nanti dicari juga ya sumber-sumbernya. Saya rasa sih tidak jauh berbeda begitu ya. Mungkin kalau usia mungkin masih berpengaruh begitu ya, usia. Terus kemudian juga dari faktor kesehatan masing-masing peminumnya begitu. Selanjutnya, teh kemasan yang disimpan berbulan-bulan apakah kandungan di dalamnya akan berkurang? Nah, pertama kita tinjau dari tujuan kenapa teh tersebut dikemas. Selain untuk memudahkan distribusi, penjualan dan sebagainya, tentu saja sebenarnya adalah untuk mempertahankan mutu dari bahan yang dikemas, yaitu teh itu sendiri begitu ya. Tapi memang kemasan itu tidak selamanya bisa mempertahankan apa yang dikemas dalam waktu yang lama. Ada daya tahannya seperti itu ya, sehingga sangat memungkinkan adanya penurunan kandungan-kandungan di dalam daun teh selama pengemasan. Begitu. Itulah kenapa adanya expired date gitu ya, adanya masa kadaluarsa di mana produk yang dikemas ini sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Kenapa tidak layak dikonsumsi? Karena memang kandungan-kandungannya sudah berbeda dengan pada saat awal pengemasan begitu. Sehingga sangat memungkinkan untuk turun ya kandungan tersebut. Walaupun memang diusahakan penurunan itu sangat minim gitu ya, dengan berbagai macam teknologi pengemasan, dari mulai bahan kemasannya itu sendiri ataupun teknik mengemasnya ya sampai vakum dan sebagainya, atau ada beberapa
lapis kemasan primer, sekunder, dan sebagainya. Begitu ya, walaupun sudah diusahakan seperti itu, tetap saja dalam perjalanannya ada penurunan gitu, ada penurunan. Begitu ya. Saya rasa itu ya beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan sudah cukup terjawab ya. Ketika nanti ada yang didiskusikan lagi, boleh melalui seperti ini, melalui PJ dan sebagainya. Khawatirnya saya juga terlewat untuk membuka pertanyaan kalian yang dilayangkan via YouTube maupun Unidakul begitu ya. Baik, saya rasa itu penjelasan dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.